Selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sebuah kisah yang, wah, luar biasa. Ini bukan cuma pelajaran sejarah biasa ya, tapi sebuah cerita tentang komunikasi, pengaruh, dan gimana sebuah keyakinan besar bisa menyatu dengan budaya tanpa perlu ada kekerasan sama sekali. Coba deh, bayangin sejenak kutipan ini. Sejarah kita bisa aja beda banget, bisa jadi penuh konflik. Tapi kenyataannya nggak begitu kan? Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Pertanyaan ini yang jadi inti dari pembahasan kita kali ini, dan jawabannya, jujur, menarik banget. Oke, kita mulai dari bagian pertama yuk. Kita kenalan dulu sama para aktor utama dalam narasi sejarah yang unik ini. Mereka lah, bisa dibilang, pahlawan dalam cerita ini. 9 sosok jenius yang menjadi arsitek dari pendekatan damai yang akan kita bedah sama-sama. Sekarang, yuk kita bongkar filosofi inti mereka. Apa sih ide utama yang bikin mereka begitu sukses dan diterima oleh masyarakat pada waktu itu? Kuncinya tuh ada di sini, dakwah kultural. Maksudnya apa? Gini, ini tuh strategi dakwah yang nggak ngerusak budaya yang udah ada. Justru sebaliknya, bukan mengganti, tapi melebur. Bukan menghancurkan, tapi memperkaya. Nah, di slide ini kelihatan banget kan bedanya? Di satu sisi ada cara paksa, yang ujung-ujungnya cuma bikin konflik. Terus, lihat sisi satunya. Ini cara Wali Songo. Adaptasi, bangun jembatan. Beda banget kan? Oke, teori kan udah. Sekarang, gimana prakteknya? Kita lihat gimana mereka ngejalanin teori ini di lapangan. Dan kita mulai dari cara mereka yang paling keren, lewat seni dan hiburan. Ini strateginya jenius banget loh. Mereka itu pakai media sosial pada zaman itu, wayang, gamelan, lagu-lagu rakyat. Jadi, daripada bikin sesuatu yang baru dan asing, mereka justru nebeng di hiburan yang udah disukai banget sama masyarakat. Pesannya jadi lebih gampang masuk deh. Jadi kuncinya tuh Sunan Kalijaga nggak menciptakan hiburan baru dari nol. Dia ngambil apa yang udah ada, yang udah dicintai orang banyak, terus dia kasih jiwa yang baru di dalamnya. Ini bener-bener strategi yang brilian. Tapi jangan salah ya, strategi mereka itu nggak cuma soal seni. Ini jauh lebih dalam. Ini soal gimana caranya benar-benar ningkatin kualitas hidup orang banyak sambil membangun institusi-institusi baru yang bermanfaat. Dan ini nunjukin betapa praktisnya mereka. Coba lihat deh, Sunan Gresik fokus ke kesehatan, Sunan Ampel ke pendidikan, Sunan Derajat ke kesejahteraan sosial. Mereka nunjukin kalau keyakinan baru ini bukan cuma omongan, tapi benar-benar bawa solusi nyata buat kehidupan sehari-hari. Nah, dari semua wali, ada satu cerita soal toleransi dari Sunan Kudus, yang wah ini benar-benar nunjukin betapa kuatnya pendekatan mereka. Jadi ceritanya gini, untuk nunjukin rasa hormat yang tulus ke tetangga-tetangganya, yang waktu itu mayoritasnya masih beragama Hindu, beliau melarang penyembelihan sapi di wilayahnya. Coba bayangin, ini bukan sekedar oke kita hidup damai ya, bukan. Ini tuh aksi penghormatan yang nyata, yang aktif. Sebuah pesan damai yang dampaknya jauh lebih kuat dari kata-kata manapun. Oke, dari semua itu, gimana akhirnya warisan mereka terbentuk? Yuk kita lihat gimana semuanya ini nyambung dan ninggalin jejak yang bertahan sampai sekarang. Nah, kutipan ini kayaknya ngerangkum semuanya dengan pas banget ya. Mereka nggak frontal, tapi cerdas. Caranya halus, tapi efeknya dalam banget dan mengakar kuat di masyarakat. Jadi, apa nih yang bisa kita bawa pulang dari cerita ini? Pertama, buat dapat pengaruh, kita perlu ngertiin orang, bukan maksa. Kedua, budaya itu bisa jadi jembatan, bukan tembok. Dan yang paling penting, tindakan nyata, sikap kita itu jauh lebih bermakna daripada kata-kata. Kita tutup dengan kutipan yang indah banget ini. Sebuah rangkuman akhir dari seluruh filosofi mereka. Sebuah ide yang kayaknya nggak cuma relevan buat sejarah ya, tapi juga buat cara kita komunikasi dan bawa perubahan di zaman sekarang. Mengubah tanpa melukai. Coba deh kita renungkan bareng-bareng.